Mari kita lanjutkan untuk mereboot komputer, dan akan saya tunjukkan bagaimana kita akan masuk ke sistem setup. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah memperhatikan layar bagian bawah. Dari sini kita diharuskan untuk menekan tombol delete atau F2. Saya akan menekan tombol delete pada keyboard secepat mungkin. Jika saya tidak menekan tombol tersebut, maka komputer akan melanjutkan booting ke sistem operasi. Kita tunggu sebentar saja, dan sekarang kita sudah masuk ke sistem setup. Selamat datang di sistem setup BIOS Classic UEFI. Jika kita baca di bagian atas layar, ini adalah motherboard Asus, UEFI, BIOS Utility, ini adalah Advanced Mode. Kita sebenarnya bisa saja masuk ke easy mode yang nampak membosankan, tapi saya ingin menunjukkan pada Anda hal-hal yang menarik di sini. Kita bisa lihat ada beberapa pilihan di atas ini, dan ini tampak berbeda tergantung pada manufaktur motherboard. Asus terkenal untuk pilihan My Favorites. Kita tinggalkan dulu sejenak, lanjut ke bagian utama, main di sini. Dari main ini kita bisa melihat banyak informasi tentang apa saja yang ada di sistem. Ada info tentang kapan BIOS ini dibuat, dan kita juga bisa mengubah bahasa dan mengganti tanggal jika kita ingin. Hal lain yang sangat penting ada di sini. Di sini kita bisa memasukkan password pada komputer, bukan pada Windows. Ini dilakukan bahkan sebelum masuk ke Windows. Ada dua jenis password, yakni administrator password dan user password. Jika Anda mengatur password administrator dan siap ingin masuk sistem setup ini dengan menekan F2 atau delete, akan muncul password yang harus dimasukkan dan harus sesuai. User berbeda. Kapanpun saat komputer mulai boot, sesaat sebelum masuk ke operasi sistem, di tampilan layar akan muncul please enter the user password. Jadi harus dimasukkan dulu password usernya. Jika kita tidak ketik dan tidak sesuai, maka booting tidak akan berjalan. Aman kan? Saya hanya ingin menunjukkan Anda karena tidak akan mengubah apapun. Motherboard ini merupakan sebuah overclock yang memang didesain dari dasar agar selalu mendukung pengaturan sistem agar selalu up to date. Mari kita lihat di bagian Advanced. Ini adalah tampilan default pada option Advanced. Ada banyak sekali informasi yang ada di sini. Hal yang paling menarik ialah onboard devices configuration. Kita bisa melihat adanya antarmuka pada motherboard, USB, sound card, dan disinilah kita bisa mengontrol hampir semua komponen tadi. Misalnya saya ingin menonaktifkan sound card, saya bisa klik di sini. Bisa saya klik di sini, atau mungkin saya ingin mengubah mass storage devices. Saya bisa lakukan di sini. Ini sangat mudah. Dari sini kita juga bisa menonaktifkan koneksi USB bagian panel depan. Di sini saya juga memiliki dua kartu jaringan yang sudah terpasang. Saya tidak ingin ada seorang pun yang mencolokkan dan menghubungkan jaringan, jadi bisa saya disable dari sini ya. Dan yang cukup menarik adalah jika ada orang yang mengatakan kalau serial ports-nya tidak ada di sini, ini adalah sebuah motherboard berkualitas tinggi yang sangat cocok untuk gaming dan memiliki serial port setting terletak di sini. Next part yang ingin saya tunjukkan ialah boot. Ini sangatlah umum saat saya ingin memasukkan thumb drive dan saya keluarkan lagi, mungkin akan ada anti malware tools di sini. Saya bisa mengkonfigurasikannya jika saya tidak menginginkan seorang pun untuk melakukannya.
Ini adalah Samsung SSD yang merupakan perangkat penyimpanan yang sudah terinstall di Windows. Jika saya ingin, saya bisa mengambil perangkat penyimpanan lainnya pada motherboard komputer. Jika saya menginginkan thumb drive yang terpasang, ini memungkinkan saya untuk bisa boot pada motherboard tertentu. Jadi ini aman yang bisa membuat orang lain tak bisa menyentuhnya lagi. Bagian terakhir yang ingin saya tunjukkan ialah ada di sini. Yang sebenarnya kita lihat di sini ialah software atau nama lainnya adalah firmware, karena ini terletak pada sebuah chip. Jika kita ingin mengupdate firmware ini, kita bisa melakukannya dari sini. Inilah yang kita biasa kenal dengan nama flashing BIOS. Pada versi ini, saya sudah memiliki thumb drive yang sudah memiliki BIOS yang terupdate, jadi bisa saya tarik langsung dari perangkat penyimpanan. Jika saya ingin, saya bisa saja menyambungkan ke internet melalui home phone ke lokasi Asus ini berada dan mengecek apakah ada BIOS yang terupdate untuk komputer ini. Saya harus keluar dari sini karena ini adalah area yang berbahaya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang tur pertama kita pada sistem setup kali ini? Semoga video kali ini bisa menjadi referensi untuk Anda agar lebih memahami tentang BIOS dan bagaimana cara masuk ke BIOS pada sistem tertentu, sehingga Anda akan lebih paham tentang beberapa pengaturan yang akan Anda lakukan. Sebenarnya terdapat banyak sekali setting di sana dan saya skip karena kita belum membahas secara keseluruhan dari masing-masing topik tertentu. Namun, selama kita mempelajari keseluruhan pembelajaran tentang ini, kita bisa kembali ke bagian sistem setup di saat kita sudah benar-benar paham tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh BIOS.